mamaku tuh awalnya sehat walafiat. Terus aku lihat kita masih jalan-jalan lah. Terus besoknya mama di kamar instan gitu instan. perubahannya. Jadi kan mama memang sering apa ya? Datengin. Iya punya guru-guru gitulah. Oh. Itu udah ngingetin aku. Ini Mbak mau apa sih? Dihabisin lah, diituin lah. Kayak salah satu mama apa aku kan. Antara dua itu. Antara dua itu. Cuman akunya selamat namanya. Halo Sobat Javanika semua, selamat datang di episode terbaru Obrolan Santai. Om, how? Ya, Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sehat juga? Sehat dong. Ya. Masih gini-gini. Ini Om. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Jakarta. Dari Jakarta, khusus Iya. ke sini ya? Iya, khusus untuk ngobrol di Opsan. Iya. Nah, ini nanti teman kita ini akan menceritakan tentang hal ganjil gaib yang dia alami sedari kecil dan bahkan ini teman kita ini sempat merasa bahwa ketika keluarganya mendapatkan serangan santet itu kayak dia yang menjadi sasaran utama atau tamengnya gitu. Nah ini aku malah penasarannya nih, apakah memang sebenarnya yang dituju adalah teman kita ini atau memang karena kelebihannya itu jadi kayak otomatis mengaktifkan diri sebagai shieldnya gitu. Iya, iya. Tidak kulik ya. Yang melindungi dan mekanisme santetnya apa gitu ya? Di Betul. tengah banyak orang nggak percaya santet kan? Ya, ya. Masih banyak Gitu. yang meragukan Iya. teman-teman. Tuh, nah tapi sebelum kita ngobrol lebih Iya. lanjut dengan teman kita ini, kita mau mengingatkan ya pada Sobat Javanika dan teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian tidak ketinggalan update dari podcast Obrolan Santai gitu. Langsung saja ya Om ya. Kita sambut ada Mbak Cici. Selamat Halo, Mbak. datang. Mbak Cici Clara. Ya. Terima kasih ya sudah dari Jakarta terus ke sini. Kita sangat terhormat. merasa sangat terhormat, salah ya. Aku yang makasih udah bisa diundang ke sini. Sama-sama. Ya kalau Mbak Cici aslinya Jakarta? Iya, asli Jakarta. Oh, tapi orang tua? Orang tua Surabaya sama Ngawi. Oh, berarti sebenarnya Jawa Timur Iya, ya? benar. Tapi dari lahir kecil di Jakarta? Dari kecil di Jakarta. Oh, Arek Jawa Timur juga kan. iya, saya kan ibu saya. Oh, iya. Kalau saya kan sini. Iya, iya deh. Half blood lah. Half blood, iya. Tapi Mbak Cici kalau boleh tahu sehari-hari tuh kegiatannya apa? Sehari-hari ini aku lagi sering casting untuk film horor. Oh, Ya, terus ikut pageant juga, kontes kecantikan, sama abis rilis lagu juga sih. Keren. Di teman-teman cek di Spotify ya, namanya Iya. Cici Clara. Namanya Iya, juga iya. itu kan? Iya, betul. Iya, itu dia. Sangat berbakat tapi ternyata menyimpan banyak cerita. cerita iya. Itu. Kalau Iya. di film horornya itu apa Mbak? Kebagian peran sebagai apa? Masih dirahasiain sih, belum boleh Oh, di-up dulu. Di-up ya, tapi ada untuk itu ya? Iya. Iya, iya. Masih rahasia perusahaan. Iya, kok malah tanya-tanya ya? Iya. Siapa tahu dijawab. Iya benar. Oke, nah Iya. ini katanya Mbak Cici ini juga punya ini Om, teman-teman gaib, sobat gaib. Terus sohib. Sohib. Ada yang ini ya Mbak, bentukannya perwujudannya manusia sama ada macan, Hewan ya? sama Hanuman. Om. Hanuman. Oh, Hanuman ini nyong sewu ketek putih. Iya. Oh, iya, iya. Tuh, nah yang teman-teman manusia ini adalah anak-anak Belanda. Belanda ya, tadi pas waktu datang sekilas ada. Wow, udah Udah bertemu ketemu. ya. Iya. Keren banget sih. Tapi anak Belandanya cewek, ada cowok juga. Iya, yang cewek 2, cowok 2. Iya, dua pasang ya. Tapi nggak Iya. pacaran temen. Enggak. Nanti tanya kalau ketemu di mana. Iya. Unik juga ya. Ya, tapi kalau Mbak Cici sendiri nih, untuk kepekaannya yang apalagi bisa melihat yang tidak kasat mata itu dari kapan? Dari aku kecil sih. Usia berapa Mbak kalau boleh tahu? Aku TK. Mereka tuh berarti 4. 4 ya? Iya, 4 tahun. Oh.
Mereka nunjukin tuh kan bentuknya yang bagus-bagus. Jadi aku nganggepnya kayak temen aja. Lebih banyak temen nggak kelihatan apa teman kelihatan waktu itu? Sama, aku ngiranya mereka sama gitu ngajak main gaul kan. ya? Iya, Karena masih kecil juga ya, jadi belum bisa membedakan. Tapi terus apa? Kayak pada akhirnya tersadar bahwa oh ini ternyata teman-temanku ini bukan manusia nih. Itu di umur berapa? Itu pas SMA sih baru sadarnya. Oh iya, lama juga Mbak? Kalau SMP, jadi kursi itu kan kalau SMP 2-2 gitu ya. Iya, tapi Sebelahku duduk. tuh kosong kan, tapi bagi aku tuh Isi. ada isinya. Isinya juga anak SMP, Mbak? Yang Belanda itu, Oh, nemenin terus kan, yang nemenin aku terus itu. Ini ya, aku tumbuh kembangnya bareng-bareng juga ya Om itu. berarti sama Mbak, waktu SMP juga posturnya ya se-SMP gitu? Apa masih bocil gitu? Ya pokoknya anak SMP kayak gimana sih, masih kayak gitu lah. Berarti sekarang pun juga se-Mbak berarti? Kalau sekarang masih bentukan kayak waktu itu. Oh, balik lagi ya? Mm-mm. Kalau waktu SMP itu pakai baju SMP biru putih itu apa baju SMP Belanda? Zaman kolonial dulu? Zaman dulu, bukan nggak kayak Jadi kita. klasik gitu ya? Iya, tapi bagus, baik gitulah penampilannya, nggak yang serem gitu. Tapi terus kalau interaksi pertama, berarti kan pertama kali yang ditemuin adalah sohib-sohib Belanda ini tadi kan? Nah itu interaksi pertamanya tuh seperti apa? Ketemunya di mana Mbak? Sekolah aku kan dulu kayak sekolah Belanda gitu ya Om. Anu kolonial gitu? Iya, ya? Bangunan lawas Iya, ya? bangunan lama gitu kan. Kayak ya udah mereka ada aja dan aku tuh selalu nganggep temen. Jadi kalau ada yang deket, ya udah aku ajak ngobrol, tapi bukan langsung ngobrol gitu kan dalam Ngobrol batin ya? iya batin gitu. Awalnya gitu sih ngajak main-main. Guru-guru tuh udah notice juga kan, kayaknya agak gimana gitu. Ngobrolnya pakai bahasa apa Mbak? Indonesia. Dia bisa mereka? Bisa. Oh. Tapi mereka ini ya, mereka ini nggak menceritakan kisahnya mereka. Kenapa mereka di situ? Gitu. Mereka tuh nggak nyeritain, tapi aku ngeliat aja sih. Oh, dikasih kayak flashbacknya? Iya. Tragis semua. Kurang bagus, kasihan sih. Empat-empatnya itu? Iya. Itu dibunuh pribumi apa dibunuh Jepang? Beda-beda ceritanya. Dibunuh pribumi ada juga? Si Teresa, yang Oh, pertama, yang cewek, iya. yang cewek itu lagi zaman dulu lah kayak perang gitu. Iya. Dia di kereta kuda Oh, gitu. kereta kuda. Terus diambil kan. Terus pokoknya matanya hilang gitu, jadi dia pakai perban gitu Om. Oh berarti nampaknya ke Mbak Cici dia juga diperban matanya atau Kalau full face? seringnya pas muncul ke aku tuh yang lagi cantik sih, bukan yang serem. iya. Tapi kan ada seremnya kan. Iya, soalnya kalau seremnya coplong. Iya, bolong gitu ya. Iya. Juga. Terus itu kan tadi Teresa tuh, itu Iya. ya. Berarti yang paling tua. Paling tua Yang Teresa. paling gede ya, yang Iya. SMP ya? Yang kedua siapa? Sofia namanya. Sofia. Adiknya Abi. Oh adik. Lebih muda. Bukan adiknya tapi Oh, iya, Kayak iya. adiknya, Oh, tapi adiknya. lebih kecil. Umur berapa kalau Sofia ini kira-kira? Sofia 7 tahun, masih kecil, lucu gitu Oh pokoknya. iya, kayak boneka. Iya, benar. Ya. Ini nggak bisa lihat ya. Di. Parah banget. Mainnya gitu sekarang. Pulang lah. Kita berdua aja mau ngobrol. Karena pulang. Lucu-lucu kok Mbak, nggak Iya. serem. Ya, lucu pun kalau tetap bukan manusia ya mikir-mikir juga ya. Tapi buat aku temen. Tapi kalau yang si Sofi ya, Sofi ini kisahnya apa? Dia sakit. Oh, sakit yang dalam artian pas lagi wabah atau sakit ini aja sebenarnya? Pokoknya sakit, papahnya itu kan kayak zaman perang yang baju putih itu loh Om. Oh iya. Baju putih-putih yang pakai topi. Iya. Putih itu kan. Pokoknya Kayak jas tutup. iya, tadi. dia ditinggal papahnya, terus dia sakit gitu, dirawat mamah sama ada mbaknya, apa sih namanya? Anu, kayak Ya apa? babysitternya. Iya, Nyanyi gitu ya. iya kayak nenek Oh, gitu. ditinggal bapaknya itu ditinggal, ditelantarin apa? Bukan Bapaknya ditelantarin. kecantol gundik. Maaf ya, bukan. Bukan kayak kerja gitu sih, emang tugas, lagi kayak bertugas tapi nggak gitu. pulang. Ya nggak pulang. Ya kecantol Mbak. Cuma segitu mah banyak. Kecantol gundik gitu. Iya sih. Abad ke-20. Bener-bener. Oh, akhirnya mungkin sakit ini ya pikirannya. Kalau anak mati ya.
pokoknya sakit aja dia. Ya terlantar Yang aku juga tahu. sih. Mm-mm. Iya dan terus jadinya meninggal. Meninggal. Ya. Terus tadi kan yang 2 yang cewek tuh, nah yang ketiga dan keempat ini siapa? Cowok. Cowok ini. Yang rada gede namanya Jason. Jason. Jensen. Iya Jensen. Pokoknya yang kecil namanya William. William. Umur berapaan mereka kira-kira? Kalau Jason tuh ya remaja gitulah. Kalau yang William masih kecil se-Sofia juga, kecil gitu. Itu mereka dibunuh atau meninggal secara ini? Nggak mau di up yang ini. Oke, it's okay. Tapi ini ya tetap bagaimanapun cara mereka meninggal, mereka tetap menampakkannya ke Mbak Cici tetap dalam yang Iya, bagusnya. yang bagus yang baik. Wow. Tapi ini nggak, mereka tuh selalu ngikut gitu nggak? Atau mungkin ada momen-momennya hilang-hilangan gitu? Kalau yang nempel banget sama aku tuh Teresa sama Sofia tuh kemanapun. Cewek-cewek ya. Iya, keluar negeri pun dia ikut. Wah, Kemana Mbak? Kalau boleh tahu banget. kalau aku ke Malaysia atau lagi ke Eropa Oh, iya. atau ke Korea tuh yang ikut. Masih bisa ya? Iya, tapi kalau yang kayak Ibunda Ratu atau yang Jawa, kalau udah keluar udah nggak ikut. Nggak sempet diajak ke kedutaan Mbak? Ngurus visa. Ya, ikut melancong. Nggak Pak, bercanda. Saya nggak tegang loh Pak. Iya. Tapi ini, pernah ke Belanda belum Mbak Cici? Ke Belanda udah sih, udah sempet. Terus mereka gimana nggak di sana? Ya happy lah. Itu berempat Mbak? Yang teman Belandanya 4 diajak semua? Cuman 2 aja. Oh, yang cowok-cowok berarti Enggak. di sini. Pas waktu di Belanda pengalamannya gimana Mbak mereka? Mereka kan awalnya memang di situ ya. Nah, senengnya di situ kan. Iya. Itu sih. Tapi nggak yang apa, pengen pulang gitu atau gimana kayak? Mereka lebih minta ke aku buat apa ya, nemuin itunya. Nisan. Apa sih tempatnya dulu itu loh. Cuman aku belum sempat ke sana. Oh, tempat asal orang tuanya juga ya. Itu pas kondisi musim apa Mbak? Boleh tahu pas ke sana? Lagi musim autumn gitu. Oh ya, Musim bulan-bulan kemarin ya. Tapi ini ya, sering curhat-curhat juga berarti sama sosok-sosok ini. Sering. Tadi pas pertama masuk itu di Mbak Clara ya beliau-beliau yang nampak. Tapi Om sempat ngobrol nggak sama anak itu? Dia ngobrol sekilas, Apa ngobrol? nggak kasih tahu. Ih, parah banget. Ya nggak maksudnya tanya. Iya. Kan temennya Mbak Cici maksudnya. Iya. Ya kita mau main ke sini gitu. Mau ngobrol sama Om. Ya mau lihat sini. Tapi Jangan main ke sana jelek-jelek ya pasti Oh, tahu. iya. Biar nggak terkontaminasi Iya. apa anak lokal. Udah ngobrol sama Om berarti ya? Iya tadi pas masuk sebenarnya kan harus saya keluar bilang kan Eropa gitu ya, kenapa ada jamet saya bilang gitu. Sampai. Boleh. Bukan anak komplek yang belakang. Iya kan kayak gitu juga kadang kan ya kalau di sana itu ya kadang kayak ada rasis gitu loh Mbak, kalau yang Eropa apa gitu nggak tahu ya maksudnya, tapi ya aneh tapi nyata gitu ada. Iya. Yang cowok nggak kelihatan, makanya saya tanya konfirmasi ke Mbak Cici dulu. Oh. Cuman yang 2 ini aja sih yang Agak Selalu. introvert ya. Iya. Heeh. Tapi Soalnya emang ya kelam sih sama sini memang. Gue nggak boleh diceritain, nanti kalau off the record aja ceritain. Kalau nggak boleh. Tapi yang 2 yang cowok ini tuh ketika nggak ngikut tuh sebenarnya mereka beneran tidak ikut atau jarak jauh aja Om? Maksudnya Jarak mungkin jauh. sekitaran tapi agak. Oh enggak, tetap jarak jauh, tetap di sana, Jakarta. Oh, tinggal di rumah ya. Nah tapi nih Om ya, selain punya teman gaib ini tadi ya, soib ini tadi tuh, Mbak Cici ini ternyata juga keluarganya pernah mengalami santet. Dan itu seperti yang tadi sudah kita spill di depan ya, seringnya adalah Mbak Cici yang menjadi korban ya dalam tanda kutip. Oh, Jadi kayak yang kena ya? Kayak gitu. Itu bisa diceritain gimana kisahnya Mbak? Kronologinya. dari kecil tuh, kalau kecil kan aku belum ngerti gitu kan. Kayak badan aku sering sakit, sering nggak enak gitulah pokoknya. Kayak sakitnya juga aneh gitu kan. Kayak aku bisa kayak nggak sadar 2 minggu gitu Om. Nggak sadar gitu. Tapi kalau dibawa ke rumah sakit nggak ada sakit apa-apa. Diagnosisnya gitu, Iya. diagnosanya ya. Tapi yang aku rasain badan aku kayak disiksa. Sama 2 minggu itu nggak sadarnya pingsan atau? Di tempat tidur aja. Oh tapi sadar. Tapi sebenarnya maksudnya bisa lihat tapi nggak
bisa gerak gitu. Iya, akunya ngerasanya aku dibawa kemana-mana jalan-jalan gitu loh Om. Oh iya, Sama? kayak perjalanan spiritual ya. Sama siapa? Seringnya sama Sofia diajak main gitu ke taman. Kalau aku lagi nggak sadar gitu kan. Iya. Tamannya tuh taman yang di dunia nyata ada atau? Taman gaib gitu. Taman gaib gitu sih. Kalau ini Mbak yang kejadian itu tadi kayak serangan itu tuh berarti di Jakarta? Atau- Jakarta sama pas aku lagi di Purwokerto. Oh, Kalau boleh tahu maaf itu tahun berapa kejadiannya? Itu yang terakhir 2024. loh Wih. baru tahun kemarin? Wah, Iya, Itu Mbak, serangannya seperti apa Mbak? Tapi aslinya bukan ke Mbak Cici, tapi ke orang sekitar. ke orang tua sih sebenarnya. Oh. Makanya mamaku meninggal kan. Iya. Iya, meninggalnya Oh. juga karena itu. Pelakunya orang yang tahu, kenal atau Aku orang tahu dekat? lah. Dan orang yang sama juga dari selama ini. Kalau yang ke mamaku ini dari tahun 2021 lah itunya. Tapi kan karena emang keluarga pebisnis ya, banyak yang Nyerang. gitu kan. Jadi dari kecil udah macem-macem lah. Oh. Oke. Ya, Kalau untuk yang serangan santet terakhir, boleh berkenan diceritakan kronologinya nggak? Atau yang mungkin nggak pernah Boleh sih. dilupakan atau apa gitu. Itu yang parah banget kan akhir 2023. Pokoknya tuh diserangnya aku sampai muntah darah. Terus kasurku kan warnanya putih gitu. Dan aku Spraynya itu? iya spraynya dan aku sadar aku nggak lagi halangan pada saat itu. Iya. Tiba-tiba darah semua itu. Jadi kayak pendarahan gitu Iya, juga? Tapi Mbak mengalami luka atau Luka luar juga. mulut atau apa? badanku tuh kayak dicakar-cakar gitu Om. Tapi ada bekasnya. lukanya, Mbak? Ada, pada saat itu Oh. ada. Modelnya Saudara kayak lihat. dicakar misal kuku gini apa kayak cakar kucing gitu? Cakar. Aku kan nggak pernah dicakar kayak gitu ya. Iya, Kayak iya. dicakar hewan aja sih. Dicakar gitu. Emang ada goresan kayak pisau itu sayatan gitu? Iya ada kayak gitu. Terus berdarah? Berdarah. Terus saudara aku kan ngeliat ya, dipanggilin apa guru spiritual yang gitu juga pokoknya. Pokoknya tetap nggak sadar soalnya kan serangannya bagi aku kuat ya karena aku ngerasa pada saat itu kayak mau meninggal lah akunya lah pada saat itu. Oke. Agak lama itu. Ya itu ibaratnya pada akhirnya efek terparahnya ya. Iya. Sampai ibaratnya dalam tanda kutip pendarahan gitu. Itu berarti kejadiannya siang malam gitu Mbak? Atau ada waktu-waktu tertentu? Misal maghrib, tengah Paling malam? parah tuh kalau malam Om. Di atas? Jam 12 sampai subuh tuh Oh iya Pak, wah, itu udah, ya malam itu. dini hari ya? Apa yang dirasakan? yang dirasain kalau badan apa nyata kan aku nggak sadar ya. Yang aku rasain cuman sakit-sakit, kesakitan gimana sih? Tapi aku rasanya aku dibawa ke sana. Terus aku tahu bentuk yang nyerang itu loh Om. Pengirimnya? Pengirimnya aku tahu. Bentuk yang nyerang Entitas apa? Ya, astralnya? aku lihat juga. Kayak leak, kayak Wah, Kepala dua gitu? parong gitu. iya kayak gitu lah pokoknya. Bola api? Apa? Banaspati itu juga. Wah, lengkap yang dikirim berarti Om. Tapi aku baru denger ini sih kayak ada orang yang sedang diserang. Ya walaupun ini posisi sedang tidur ya Mbak ya. Tapi terus dia bisa langsung ngerogoh sukmo ke tempat orang yang ngirim gitu loh. Itu apa ya? Ibaratnya kondisi apa yang memungkinkan itu terjadi Om? Mungkin ini orangnya sedang terjaga, sedang meditasi juga bisa. Oh. Bukan kosongan gitu. Aku sering meditasi sih emang. Iya. Gitu. Ya tadi misal diajak Jalan-jalan tadi. siapa Mbak? Sofi. Sama Sofia. Sofia. Itu kan berarti mengalihkan jiwanya Mbak Clara sebenarnya. Jadi kosong badannya Mbak Clara ini kosong. Ketika itu mau diserang kan menyerangi kan ke korin ya. Jadi ketika itu masuk dia balik ke tubuh tuh masuk. Tapi ketika badannya kosong kan bingung yang mau ngirim paket. Oh, malah ketika nggak ada ibaratnya jiwanya sedang. Juga sarannya Mbak mau dikirim paket kaleng ya, tapi nggak tahu alamatnya gimana. Iya sih. Kan muter-muter di komplek doang, Tapi pergi terus. nggak jadi malah lebih rentan Om. Kan karena ibaratnya raganya masih ya dan aku nggak tahu sih medianya apa mungkin dari foto atau rambut tapi kan itu lebih ke fisik ya. Ya karena kalau pas posisinya nggak kosong, misalkan meditasi berdoa, kan punya filter, punya selubung ya. Iya, itu. Itu. Wah, Kayak misal mau dikirimnya apa, nggak tahu alamat ditutup aja kan nggak mungkin masuk. iya, iya. Itu. Walaupun nggak ada orangnya di dalam. Ya.
Tapi pas Mbak Cici ngerogoh sumur nih ke tempat si dukunnya itu, Mbak Cici nggak bisa ngapa-ngapain, entah jotos atau ngapain gitu? Aku depannya aja, misalnya yang sering aku lihat kayak kendi-kendi gitu kan, aku lagi Anu dikerjain, praktik, iya gitu. Misal ini dukunnya Mbak, Iya. kendi-kendinya berarti Mbak Cici di sini. Aku di depannya gitu Om, aku ngeliatin gitu, kayak oh aku lagi diapain sih, kayak oh ya udah. Kadang boneka gitu, kayak aku dibakar gitu loh. Oh, panas. Aku ngeliat kayak dibakar aku Mbak, rasanya tuh panas banget malam-malam gitu. Itu dukunnya cewek. Macem-macem. Kalau yang buat mamaku meninggal itu cewek sih. Itu kuat belum- banget Om. Oh, itu dari spill sedikit daerahnya cuman timur, barat gitu atau Di dari luar Pulau Jawa pokoknya. luar pulau ya? Iya. Tapi kalau kejadiannya kayak gitu ya Om, Mm-mm. si dukunnya nih atau perewangannya tuh tahu nggak sih kalau targetnya itu sudah merogoh semua ke tempat dia? Tahu sebenarnya. Tapi mereka sebenarnya bisa ngapa-ngapain gitu nggak atau? Beda Mbak, kalau ngobrol semua tuh kayak kita pakai CCTV ya. Mm-mm. Oh, jadi kita sebenarnya tahu tapi ya nggak Nggak bisa serangan nggak- langsung nggak ke bisa. situnya. Justru malah nyerangnya jadi jor-joran orang Oh kuat. iya benar. Nah gitu. Benar. Jadi ya bayar terus. Gitu. Ini pertarungan sengit ya bisa Iya dibilang. kalau maaf Pak, kalau Mbak Cici sendiri berapa bersaudara? Ada 2 Kandung sama. yang kandung. Itu sama juga ngalami hal sama. Ke aku semua Om, nggak tahu pokoknya. Satu-satunya ya. Iya pokoknya kayak yang lain baik-baik aja, tapi ke aku yang paling ngerasain gitu. Mbak Cici anak sulung atau yang bungsu? Aku yang kecil. Oh yang ke. Mesti kakak-kakaknya ya. Gitu kan ya. Kalau yang tentang santetnya ya Mbak, maaf aku nanya ini. Jadi sebenarnya yang diserang lebih duluan itu adalah atau target utamanya itu adalah ibu dulu, mama dulu atau Apanya atau papa atau Mbak Cici? Sebenarnya kan awalnya papa kan. Iya. Kalau ke papa pun ya kenanya ke aku juga. Iya. Terus ke mama. Hmm. Pokoknya di saat akhir 2023-2024 itu kan kayak banyak guru spiritual sama kayak dukun yang datang ke aku gitu loh Om. Datang Bilang, tuh yang ininya, pengirimnya bukan. Jadi kan mama memang sering apa ya? datengin. Iya punya guru-guru gitulah. Oh. Itu udah ngingetin aku. Ini Mbak mau apa sih? Dihabisin ini, lah, diituin lah. Kayak salah satu mama apa aku kan. Antara Kayak dua itu. antara dua itu. Cuman akunya selamat namanya yang itu. Kalau papanya Mbak Cici pernah kena efeknya yang nampak gitu maksudnya? Efeknya ya paling apa ya? Yang aku lihat. Marah-marah atau apa? Ya. Lebih ke emosi ya. Emosi ya biasanya. Iya, Berarti lebih ke suasana rumah itu kacau ya? iya benar. Salah satunya untuk itu juga ya? Iya, berarti cukup memang serangannya cukup gencar juga ya itu, dan yang ditargetkan pun nggak cuma satu tapi sebenarnya kalau kita bisa bilang satu keluarga gitu kan. Iya, lebih utamanya ke papanya sih. Jadi mamanya Mbak Cici sama Mbak Cici itu efek aja. Misalnya paketannya SAR. Oh, berarti memang lebih ke salah kirim ya, salah meleset aja ya. Tapi bukan, kalau tadi kan Mbak Cici bilangnya ibaratnya selalu dia yang terkena santetnya nih. Itu Jawab soalnya. bukan karena ini. Mungkin Mbak Cici sendiri punya kemampuan untuk secara otomatis dia membentengi orang terdekat, jadi terus malah membentengi jadi kenanya ke sini gitu. Membentengi dan menyerap sebenarnya. Nanti mungkin bisa pengalaman Mbak Cici kenapa dekat sama selatan itu. Oh iya. Iya. Itu nanti mungkin. Tapi kalau untuk melencengnya nih, melesetnya nih, apakah hanya karena Mbak Cici ini punya kelebihan, atau mungkin dari papanya Mbak Cici juga sebenarnya kayak punya tameng terus kayak beng gitu loh, jadi Iya. Iya, dari ada. kakek juga. Tapi dari garis apa ya? Iya. Dari garis Dua-duanya sih sebenarnya sama kuatnya. suka sebenarnya. Iya. yang apa mistik juga Iya, sih. iya. Tirakat Mbak lebih tepatnya ya, orang tirakat semua. Oke. Kalau nggak gitu ya nyuwun sewu udah habis semua. Iya. Berarti itu adalah emergency help-nya ya Om ya, buat ini. Tapi kalau ini Mbak, kayak apa ya, gangguan-gangguan yang selain ke fisik nih, itu apakah mungkin rumahnya jadi kerasa makin banyak entitas yang mengisi, atau gimana, mungkin gedoran, suara ledakan malam hari Atau hewan-hewan berbisa. Nah,
masuk. Ular waktu itu ada. Iya. Ya nggak masuk akal Mbak Ewan ada. Ya nggak masuk Mungkin akal. landa atau apa gitu. Landak nggak ada Om. Enggak, soalnya ada yang pengalaman gitu. Kelelawar gitu Mbak. Oh kelawar ada. Terus itu sih ledakan sih paling. Kayak Yang banaspati itu sih. Oh kayak petasan Iya kayak di petasan. atas ya. Di atap gitu. Oke. Nah kalau ini Mbak, kronologi ketika ibu meninggal tuh gimana? Kalau tidak berkenan nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih. Itu soalnya bagi aku kayak nyata nggak nyata Om, yang percaya aja. Cuman aku kan ngeliat sendiri ya. Pokoknya yang aku inget, mamaku tuh awalnya sehat walafiat. Terus aku lihat kita masih jalan-jalan lah. Terus besoknya mama di kamar. Instan gitu Instan. perubahannya. Itu bener-bener nyata ya Mbak ya? Itu nyata tapi lihat langsung iya, ya? aku lihat langsung dibawa Iya, ke rumah iya. sakit kan. Iya. Diperiksa, dites, dikeluarin gitu. Harusnya kan isinya nanah atau apa gitu ya. Iya. Isinya air Air bening gitu. air bening. Kalau nyuwun sewu, kalau maaf ya Mbak, kalau Nana itu kan biasanya sirosis hati ya. Tapi kan prosesnya lama itu. Ya, nggak dalam satu malam juga. Iya, kan? iya. Terus itu bagaimana Mbak? Pokoknya yang aku inget kayak gitu aja sih. Maaf, setelah itu apakah terus jadi sakit terus-menerus sampai pada akhirnya meninggal atau gimana? Pokoknya mama tuh bilang ke aku, omongannya udah itulah Om, apa ya? Meraja. Kayak ngelantur gitulah. Ngelantur, ya. Bilang ke aku, Ci, mama udah di alam bawah, udah sama hewan-hewan. Sama hewan-hewan yang serem gitulah. Pokoknya mama bilang kayak gitu sebelum meninggal. Omong-omongannya nggak apa ya? Nggak jelas gitu. Iya, nggak jelas Meracau gitu. gitu Ha-ha. ya. Tapi kalau selama dari pemeriksaan dokter itu tidak ada sama sekali penyakit medis yang kedeteksi ya? Nggak ada sih, nggak ada. Terus dokter waktu itu jelasinnya apa Mbak? Jelasinnya kan ke keluarga ya, pokoknya ke aku cuman nggak ada aja bilangnya kayak gitu. Nggak tahu. Ini kalau seperti ini santetnya santet apa? Untuk bisa identifikasinya apa ya? Biasanya juga pakai racunnya mungkin ya. Racun hewan misalnya yang bikin bengkak, Oh iya, berair. jatuhnya membengkak. Sisa itu juga bisa. Kalau kayak gitu tuh Luar Jawa sih nek kalau itu modelannya. Iya. Ya. Jadi lebih ini langsung berarti ya sih, seingatku juga kalau yang dari yang luar Jawa gitu efeknya tuh memang lebih cepat dan lebih berbahaya. Dan aneh biasanya ya. Tapi sempat ini nggak Mbak menghubungi ya guru-guru spiritualnya tadi untuk membantu menghalau Iya. serangan-serangan? Itu udah sempet juga sih. Cuman ya mungkin memang takdir kali ya. Iya. Nggak bisa itu. Tapi pernah ada ini nggak? Maksudnya mungkin dapat info dari guru-guru spiritual yang membantu tuh kayak apa ya? Ada sosok atau kiriman yang paling susah dilawan tuh apa? Atau bahkan efek ke spiritualnya juga gitu. Yang dari luar Pulau Jawa itu sih Om yang susah banget. Bentuknya dikasih tahu? Kalau aku ngelihat bentuknya, Sosoknya Mbak itu? iya aku lihat. Apa Mbak? Kayak burung Garuda gitu. Iya. Sama satu lagi yang leak. Kayak Oh, leak. iya tadi ya. Dari pulau ini dan pulau itu. Apa? Enggak pulau apa? Berbahaya nggak mau. Enggak berbahaya. Kan nyebut pulau. Yang dibangun ada Garuda besar itu bukan Om? Aku ini nanya sih. Bener dari pulau itu nggak ya? Wow. Akhirnya Mbak Noven tuh bisa tapi merendah gitu. Aku nggak khawatir nanti susah. Gitu. Tapi setelah Mama meninggal, apakah serangan-serangannya juga masih gencar atau malah ya sudah agak mereda? Habis Mama meninggal sebenarnya masih sama. Tapi ke aku kan, cuman aku berusaha buat ngelawan aja sih. Ngelawan dari diri sendiri atau juga bantuan praktisi dan guru spiritual? Dari guru spiritual juga ada, tapi dari akunya juga ada, kayak aku ngelawannya dengan hal yang apa ya,
kayak nggak aku pikirin terus gitu loh Om. Semakin aku rasain kan Ya, kayak kerasa gitu kan. betul. Kalau yang dari guru spiritualnya, caranya gimana? Apakah mungkin ada lelaku yang perlu dilakukan atau gimana? Ada sih tapi aku nggak bisa Nggak ituin. Ya, tidak apa-apa. Wih, tapi ini Om, kalau yang santet dari luar pulau, sebenarnya kalau dari rate dari 100% nih, seberapa besar persentasenya itu bisa dilawan, ditangkis gitu? Ya sebenarnya bisa juga sih Mbak, cuman ya harus sama kualitasnya. Kekuatan level kuatnya Iya, ya. mungkin harus dari luar juga. Karena kan sudah masuk ke Jawa kan nyebrang laut ya. Karena tanah Jawa kan lebih tua dari tanah seberang itu gitu. Tanah seberang itu lebih tua daripada tanah Jawa. Iya. Oh, berarti ibaratnya nih seumpama aku di luar Jawa nih, aku nyantet Om Hodeng, Iya. gitu kan. Untuk bisa menangkal ini, Om Ho tidak mencari praktisi di Jawa, tapi mencari praktisi di luar pulau yang sepulau sama aku juga. Bisa jadi praktisi yang di Jawa tapi asalnya dari sana juga bisa Mbak. Yang penting ibaratnya root leluhurnya sama. Tinggal balikin ke Mbak Noven aja 3 kali gitu. Meledak. Boom, Enggak, meledak. misalkan orang dari sana itu tinggal di Jawa itu bisa Mbak. Misalkan karena tahu kan ramuannya beda ya itu. Tahu untuk kuncinya itu. Tapi kalau yang maaf nih Mbak, yang dari luar pulau ini, apakah juga masih ada dikirim atau mungkin ibaratnya sekarang lokalan aja nih? Ih, kenapa? Aduh, ya masih. Tapi nggak apa-apa kan Mbak Cici membicarakan ini? Nggak apa-apa. Cuman aku nggak bisa terlalu Dan Iya, gitu. nggak apa-apa. senyamannya aja. Iya, yang disampaikan yang boleh dan bisa Mbak Cici sampaikan aja. Tuh, tapi nih Om, sebenarnya apa sih yang kalau bisa yang ditolong di-track dikit? Apa yang sebenarnya dicari oleh si pengirim ini gitu loh? Maksudnya maaf banget, berarti dari pihak Mbak Cici kan sudah ada ini ya, sudah ada yang korban gitu. Kok masih belum berhenti? Apa yang dicari itu? Ya target utamanya, maaf kata tadi papanya Mbak Cici. Kalau sebenarnya kalau nggak semuanya itu dikirim penyakit dimatikan nggak, tapi kadang dibikin nurut, bikin tunduk itu juga bisa. Dikendalikan lah. Itu. Sampai kepegang ya? Kepegang, iya. Mungkin di sini rekanan bisnis, nggak selamanya rekanan juga kayak pesaing loh Mbak. Rekanan tuh juga kadang biar kita bagaimana bisa dapat harga murah misalkan ya. Bagaimana kita masukkan produk diterima misalkan itu juga bisa. Jadi dikendalikan. Mana intinya kan. Jadi Nyon Sewu kan tidak dimatikan dulu gitu loh maksudnya. Target utama sebenarnya nggak apa-apanya Mbak Cici, maaf ya Mbak ya. Iya nggak apa-apa. Itu. Kalau boleh tahu nih Mbak, keadaan Papa sekarang gimana? Ya suasana hatinya dibuat nggak oke lah ke aku lah. Tapi berarti kalau dari Papa sendiri, ini dulu, Papa sebenarnya sadar gak kalau memang ada orang yang ngirim dan nyerang? Ngerasanya tuh kayak kalau aku kasih tahu nggak percaya ya? Nggak percaya Om. Nggak percaya, Lebih Mbak. ke manipulasi pikiran ya sebenarnya ya. Diserangnya soalnya nggak fisik tapi jiwa Mbak. Iya. Bukan dirinya, karena di dalam tubuh ya bersemayam sudah ada entitas. Padahal kan sebenarnya papanya Mbak Cici punya, ibaratnya punya tameng. Tameng iya, tapi kan tetap ada celahnya. celah. Jadi kadang ya bukan Mbak Cici merasa bukan papanya. Bener banget. Gitu. Iya. Tapi Mbak Cici tidak, berarti belum pernah ini, ibaratnya bersama Papa untuk datang ke praktisi ya, praktisi bareng gitu. Oh nggak mau, kalau Papa nggak mau. Aku jadi berusaha sendiri kan, gimana semampunya aku lah biar itu yang aku tahu gitu. Nggak maunya itu lebih, kalau dari yang Mbak Cici lihat, nggak maunya tuh karena tidak percaya dengan, katakan dibikin tidak percaya dengan hal itu, atau lebih ke kayak takut, entah takut apanya gitu. Atau logis gitu Mbak, terlalu logis. Tapi nggak juga kok Mbak, terlalu logis soalnya kan
ikut tirakat juga. Nah itu Om, makanya Iya, bingungnya. makanya pertanyaannya Iya, aku bingungnya itu. lemahnya di situ gitu loh Mbak, maksudnya. Jadi kayak dibikin Anti lah. Iya. tapi kayak goyah ya. Iya, karena kalau itu bisa keluar ya beres, balik ke yang ngirim soalnya. Iya. Nah, tapi untuk sobat-sobat gaibnya Mbak Cici nih, yang 4 teman Belanda tadi, yang lainnya juga. Macan dan juga Hanoman itu juga, dan juga Nyai Roro Kidul juga ya, yang sempat berkomunikasi juga dengan Mbak Cici ini, mereka ini nggak pernah memberikan bantuan atau semacam bocoran gitu loh, ini tuh kamu sedang diginiin loh, harusnya ini diginiin biar ibaratnya bisa sembuh atau bisa balik gitu. Kasih rambu-rambu. Sering sih mereka yang ngasih tahu gitu, ngasih tuntunan lah, arahan ke aku gitu. Kalau yang ini Mbak, harimau sama Macan hanumannya putih. itu, macan putih. Nah, itu sama kera putih itu. Dulu Mbak itu apakah itu leluhur, kodam, atau ketemu di mana kayak temannya tadi? Kalau yang Hanoman ini sebenarnya punya mama, Iya. turun ke aku. Warisan ya? Iya, katanya. Tapi kalau yang macan putih itu dia datang sendiri Om, yang aku lihat. Tapi ini ya Om, yang macan putih dia positif, Positif semua, ya. apalagi karena dia datang sendiri ya. Iya. Sebenarnya ketika ini Om, ketika Mbak Cici dan keluarganya mendapatkan serangan itu, entitas-entitas teman gaib Mbak Cici ini, apakah mereka juga sebenarnya selain menuntun tadi ya, mereka juga ngasih pagar? Iya. Atau mungkin kan ya ada namanya teritori ya, Iya, jadi iya. mereka nggak bisa ini. Enggak, sebenarnya yang ngasih pagar Mbak. Itu kalau nggak ada pagar ya udah maaf kata Mbak Cici udah nggak di sini sekarang. Iya. Masalahnya gitu tuh, katakan kita punya ini dinding itu dijebol dari luar, nggak ada efek apa mungkin retak-retak, tapi kalau nggak ada itu kan kita udah Iya, kena. hancur, katanya gitu. Selain itu hewan-hewan lainnya ada Pak? Ada banyak sih. Iya, iya. Yang bentuknya paling absurd ada nggak Mbak? Absurd. Maksudnya kayak Apa mungkin contohnya? hybridan gitu ya, kayak centaurus atau apa gitu dah. Hewan ya? Naga. Mitologi. Mitologi. Naga. Iya, naga putih. Semuanya serba putih ya Mbak ya? Yang aku tahu gitu sih, yang aku lihat Om, naga putih. Serba putih. Terus ini juga Om, kan tadi Mbak Cici bilang yang nampak ke Mbak Cici itu bentuknya selalu yang wujud bagus-bagus gitu. Itu sebenarnya kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka kan beberapa ngikut ya, pendekatan itu deketin ya pasti yang ditampilkan baik. Tapi memang auranya nariknya baik memang. Jadi aura sejatinya itu kan memang katanya putih cemerlang. Jadi mereka menampakkan itu bukan dalam artian ya gini aja lah Mbak, kayak misal Mbak Noven mau ketemu seseorang yang disenengin, sama Mbak Noven mau nagih utang, beda nggak? Ya dong, kalau mau nagih utang lebih sangar. Kan udah sangat saya kan nggak dibayar ya. Nah, itu pun sama, misalkan sing ini harimau atau macan putih itu ketemu ya baik, tapi nek ketemu orang yang ngirim ini ya jangan tanya. Jadi sosok seremnya ya? Iya, kayak gitu. Jadi nggak jaminan ya bentuknya serem terus negatif. Itu belum tentu. Serem apa dulu nih? Ya. Dia sedang dalam ancaman, dia ingin melindungi atau apa, pasti seremnya beda. Tergantung situasi yang dihadapi Iya, juga ya. iya gitu. Wih. Nah ini nih Mbak Cici, tadi kan juga menyebutkan bahwa punya relasi dengan Nyai Roro Kidul. Nah itu boleh diceritakan nggak awal berkenalannya seperti apa? Dan di mana Mbak? Di mana? Dan seperti apa? Iya. Terus sampai sekarang seperti apa? Tapi sebelum itu kita ingatkan lagi teman-teman, jangan lupa apa Om? Jangan cuma nonton saja ya, jangan cuma komen apalagi komen negatif. Kan ada sesuatu hal yang gratis, yaitu tekan tombol subscribe. Betul. Nyalakan lonceng juga, share sebanyak mungkin. Banyakin komen. Iya, biar itu nenggelamin komen yang itu tuh. JDL ya. Iya itu. Itu. Nah teman-teman juga bisa tuh komen-komen saran-saran ya Om ya. Iya.
untuk masukan, terus mungkin tema yang ingin dibahas gitu. Jadi jangan lupa juga utamanya subscribe. Oke. Oke, kita kembali ke Mbak Cici. Iya. Boleh diceritakan Mbak? Awalnya tuh pas aku masih kecil, pokoknya mamaku tuh suka banget ngajak aku ke apa sih pantai yang di Banten itu, Pelabuhan Ratu. Oh, Sukabumi. Iya, ke Pelabuhan Ratu. Iya. Mama tuh suka bawa, kalau ke sana tuh bawa apa sih? Bunga sedap malam, ngajak ke situ kan. Aku pikir oh, ya udah main aja ke situ. Cuman aku kalau ngeliat yang beda gitu aku nganggepnya biasa, Om. Aku ngeliat dari waktu itu udah ngeliat Bunda Ratu kan. Tapi kayak oh ya udah. Terus makin gede pokoknya mama sering banget naruh bunga sedap malam di rumah kan, tapi nggak ngasih tahu alasannya Untuk apa. apa? Ya. Terus Bunda tuh sering tiba-tiba nampilin diri gitu, Om. Di depan aku, di kamar sih biasanya, sama kereta kudanya gitu. Sepasukanya juga. Iya. Cuman pada saat itu aku kan bingung ya, aku harus Seperti apa? iya harus ngapain. Terus kayak pernah ngasih tahu aku harus ngelakuin ini. Tapi waktu itu belum aku lakuin. Cuman makin kesini kayak minta aku untuk ya ritual ke pantai selatan. Terus terakhir minta aku buat ngebuatin kamar Di rumah? di rumah. Aku lagi proses buat. Ini sekarang berarti iya. proses ya? Minta dibuatin kamar yang ada kasurnya. Iya. Terus ada kursi singgasananya 2, ada payung gitu, ada meja rias. Pokoknya pingin satu kamar kayak khusus buat Bunda gitu. Nuansa hijau. Iya, tahu hijau gitu, semua. iya. Oh. Kamar. Tapi ini yang memang yang diminta adalah desain atau suasana kamar seorang ratu gitu ya. Iya. Masih proses sih. Tapi sudah mulai. Udah, kursinya singgasananya udah, tinggal nyari payungnya belum. Tapi sudah jadi Mbak kayak penataan kamar gitu. Udah, nanti bisa aku kasih fotonya sih. Oh iya, tapi maaf Mbak, kalau yang tukangnya atau yang furniturnya tukangnya servis atau apa, tanya nggak ini buat apa atau diam aja? Kayaknya udah tahu Udah sih tahu soalnya. ya? Iya. Tapi selama proses pembangunan itu tukangnya tidak mengalami pengalaman Iya, bisnis atau apakah ada ini atau mungkin katanya ada yang kurang tepat, dapat mimpi atau requestnya seperti apa gitu? Sebenarnya ada, tapi nggak ngomong langsung ke aku. Di Kayak belakang. ngomong di belakang sih, kayak ujung-ujungnya kayak pembantu di rumah, mbak di rumah keluar, kayak anggapnya takut atau gimana keluar gitu ya. resign. Iya, tapi nggak ngomong, cuman aku denger alasannya lah kenapa gitu. Tapi nggak ngomong secara langsung ke aku. Tapi ini ya, maksudnya nggak ada yang mungkin yang ikut membangun kamar itu kayak ya dimimpiin apa nggak ada yang cerita atau Dipendem aja gitu. Iya, aku nggak denger itu. Oke. Kalau ini boleh dideskripsiin nggak sih Mbak sosok Ibu Ratu yang Mbak Cici lihat? Cantik banget, mengayomi banget, pokoknya kayak sayang banget. Kayak semenjak mama nggak ada tuh, aku ngerasanya kan pasti hancur banget ya. Tapi sekarang kayak lebih terarah lah, tertata gitu lah. Kayak ibu pengganti gitu. Iya, dituntun Betul. arahan. Itu kalau beliau datang gitu Mbak, itu sendiri? Atau ada dayang-dayangnya gitu? Dayang-dayangnya datang sama kayak prajurit. Itu perempuan semua? Ada cowoknya juga? Ada cowoknya juga. Datang tuh kalau akhir-akhir ini, kalau aku lagi ritual sih. Ritual di rumah atau Di di rumah. pantai? Oh. Di rumah sama kalau di pantai kan aku harus ke sana dulu kan. Iya. Biasanya aku Secara bawa fisik itu. ya? Tapi kalau dari Ibu Ratunya sendiri, apakah juga bajunya ijo semua? Jadi kayak Bunda Ratu sih, hijau semua gitu. Ada mahkota. Iya, Prajuritnya juga ijo. sama kayak gitu sih. Juga kayak gini itu ya Mbak ya? Ijo. Iya. Tapi aku boleh nanya nih nggak sih, Mbak Cici dikasih tahu nggak untuk kenapa Ibu Ratu minta untuk dibikinkan kamar? Bentuk apa ya? Pokoknya aku nggak dikasih tahu jelas ya. Cuman kayak bentuk penghargaan aku ke Bunda sih. Oh, I see. Mungkin juga nih kalau seumpama
ketika Mbak Cici sedang tidak bisa ritual ke pantai selatan, jadi biar lebih deket aja. Iya, ya. iya. Iya, mungkin merasa seperti orang tua pengganti akhirnya ya Mbak ya. Tapi boleh tahu nggak Mbak relasinya Ibu Ratu dengan teman-teman gaib Mbak Cici ini, terutama yang terdekat tadi tuh? Yang Belanda ini ya. Beda sih ya Om. Beda iya sih Mbak, beda. Beda Oh, itu. Beda. Tidak saling komunikasi gitu? Enggak, beda. Kalau teman Belandanya itu ada request nggak Mbak khusus gitu, misalnya minta baju, minta ruang kamar gitu. Requestnya lebih ke makanan sih kalau mereka itu bukan Contohnya bukan apa? kamar. Makanan Indonesia apa? Makanan Western? luar. Contohnya pizza gitu. Enggak, kalau Teresa tuh sukanya kayak dessert gitu Om. Yang manis-manis. Tapi westernnya. Iya, Eropanya. Mungkin untuk mengenang waktu dulunya juga kali ya. Iya, Secara iya. Teresa kan sudah paling dewasa ya ibaratnya, Iya, mungkin dia sudah pernah mengalami ketika masih di negara asalnya seperti apa gitu. Tapi pernah nggak sih kayak seumpama nih ada orang ini nggak pakai pergaiban ya, tapi ada orang yang memang berniat jahat sama Mbak Cici gitu. Terus teman-teman Mbak Cici itu kayak yang ngebalesin gitu, entah dipoles atau diapain gitu, pernah nggak? Kayak maaf ya Mbak, misal dibully, diejek atau dipukul atau apa waktu sekolah dulu, ada kayak kejadian ajaib gitu nggak Mbak? Ada sih, tapi itu bukan aku yang nyuruh, mereka Jalan jalan sendiri, kan? ya, jalan terima lah sendiri, gitu iya. Iya. Tapi aku dengar, oh dia tiba-tiba kayak gini nih, maksudnya Om tahu yang bully-bully gitu ya? Iya. Lagi ngetrek tadi Mbak, ngobrol kan udahan. Iya. Iya, ketawa lagi. Mau ngece lagi ya? Oke, tapi setelahnya tuh mereka ngaku nggak? Atau ibaratnya kayak bilang nggak? Aku tadi habis gini ini gitu. Nggak ngomong sih, nggak bilang sih. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja, kayak aku kan nggak bales, ya udah mereka yang itu sendiri. Mereka yang gerak ya. Iya, sangat protektif ya Om. Protektif. Wih. Tapi kalau untuk yang cowok-cowok nih, yang siapa tadi Jason Jason sama William itu, apakah mereka lebih protektif daripada si Teresa dan Sophie? Mungkin pas zaman sekolah ya kalau mereka itu, tapi kalau untuk sekarang lebih Teresa sama Sofia sih. Lebih ngasih tahu, ngasih arahan-arahan ke aku. Tapi pas ketemu Mbak Novel ngasih arahan nggak? Berwaspada gitu loh. Enggak Om. Pada sama aku tuh baik kok. Iya. Tapi ini nggak sih Mbak, kayak karena kan teman-teman gaibnya banyak ya, dan aku bisa bilang relasi emosionalnya dekat. Nah, Mbak Cici sendiri jadi ini nggak sih, mungkin dalam tanda kutip ngebus energinya sendiri gimana supaya tidak gampang habis ya ketika berinteraksi. Soalnya auranya memang menarik. Entitas untuk deket apapun sebenarnya ada. Iya. Aku kadang bagi waktu sih. Kalau aku misalnya buat biar energinya nggak terlalu kayak kesedot itu, aku fokus ke dunia nyata, kayak aktivitas aku, ya kerjaan. Tapi kalau untuk lagi yang kayak spiritual gitu ya, aku fokus juga meditasi, berdoa gitu. Meditasi seringnya di rumah Mbak? Di rumah, aku punya ruangan khusus. Jadi beda sama yang untuk beda. Bunda Ratu tadi? Itu buat aku naruh benda-benda segala macem. Kalau kayak spirit doll gitu punya Mbak? Ada. Ada ya? Nah, ini Om lagi menelusuri. Enggak Mbak, tanya. Yo bercanda. Tapi bener, aku belum ngomong. Ada. Ya, terkonfirmasi ya. Wih. Tapi nggak pernah ada yang bentrok kan Mbak untuk dari teman-teman Mbak Sophie ini sendiri? Aku buat biar nggak bentrok sih. Caranya? Ngomong satu-satu ya, kalau mau ngikut aku baik-baik gitu, iya. Jadi mereka ini ya karena memang saking pengennya masih sama nurut Cici, jadinya. jadi nurut. Kalau yang ini Mbak agak jahil gitu, nakal gitu? Ada sih, itu macem-macem sih Om yang jahil gitu. Yang ikut itu yang di situ? Yang mindahin barang lah, Iya, apalah itu ada. Gitu. Iya, itu ada kayak gitu.
Ya, tapi aku penasaran Om. Mm-mm. Kalau seumpama orang dengan aura seperti Mbak Cici ya, berarti menarik gitu kan ya, entah sebenarnya entitas positif negatif sebenarnya tertarik gitu kan. Mm-mm. Seumpama nih, ada entitas pesugihan gitu. Mm-mm. Apakah bisa juga ketarik, dan ketika iya pun apakah jadi ya karena mereka yang ketarik sendiri ya, apakah mereka juga akan tetap minta syarat atau enggak? Enggak, beda. Udah bisa terfilter. Kalau kasarannya semua ketarik gitu, yang santet-santet ikut Mbak Cici sekarang. Mbak Cici masih dari dukun santet. Bisa, iya, bisa manfaatin tergantung Mbak Cici mau fokus energinya kemana. Kalau Mbak Cici mau yang positif, yang putih, datang yang putih. Kalau mau random, ya datang bisa random. Kalau kemudian Mbak Cici mau nih hitam ya, mohon maaf ya, bisa. Justru malah perewangannya yang ngirim bisa ikut Mbak Cici. Mbak Cici nggak mau. Gitu. Jadi Mbak Cici kan sudah menetapkan boundary sendiri juga ya. Nah ini kan tapi ini ya Mbak Cici kan juga sedang menuliskan cerita tentang sahabat-sahabat gaibnya nih Om. Ini aku penasaran Mbak. Ketika proses menulis kan pasti mereka menemani ya. Aku pengen tahu deh apa sebenarnya yang mungkin gini. Biasanya kan itu tidak selalu dari yang ingin kita tuliskan ya. Sebenarnya itu kadang juga pesan dari mereka. Gitu. Iya. Apa sih kebanyakan yang pengen mereka tunjukkan ke orang-orang melalui tulisannya Mbak Cici ini? Kalau yang aku tangkap mereka pingin dianggap sih kayak apa ya? Kayak pingin dijadiin sesuatu gitulah. Iya. Ini ingin menyampaikan pesan ya Mbak? Iya. Berarti Mbak Cici mau nulis apa, novel? Udah proses nulis, tinggal Udah, cetak aja sih. Januari nanti ada. Oh, keempat-empatnya atau satu buku satu teman? Pokoknya dalam satu buku setiap teman aku ada di situ. Oh, jadi dari semuanya ya? Iya. Iya. Kadang kan pasti aku bertambah umur pasti lupa dong Siapa kisah mereka. gitu Iya, ya. jadi aku pengen jadiin satu biar aku inget oh ini. Tapi itu pas prosesnya capek banget pasti. Iya. Karena menceritakan setiap ini ya. Ada judulnya apa tadi? 99 teman. 99, memang totalnya 99 ya? Aku Atau dapat penggambaran saja? Penggambaran saja sih. Lebih dari itu sekali. Banyak Mbak banget. Noven pengen nulis 999. 99 tapi jauh dari temenin hantu ya. Nanti akam sih yang di sini jangan dibawa ya Mbak. Iya, Kita siap. biarin aja. Oke, nah ini obrolan dengan Mbak Cici ini sangat Dan masih banyak menarik pertanyaan ya. nih. Ini soalnya pengalaman. Iya. Pengalamannya cukup anti mainstream ya Om. Iya. Karena memang sudah dari kecil ada serangan-serangan juga. Kuat Dan juga ya untuk itu. Mbak Cici sendiri pun juga secara diri juga ini sangat menarik untuk entitas-entitas terutama ya itu yang positif, dan untungnya pun Mbak Cici bisa menyelaraskan semuanya yang bersama itu ya. Gitu. Nah mungkin ini kita sudahi dulu untuk obrolan hari ini ya teman-teman. Tapi sebelum itu Mbak Cici mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman di luar sana yang mungkin juga punya sohib tadi, sobat gaib itu. Udah punya pengalaman yang tidak mengenakan seperti tadi. Iya. Kalau dari aku buat mungkin yang lagi apa ya kena santet atau kiriman itu cara ngelawannya jangan terlalu dipikirin sih, tapi kayak kita lebih ke kehidupan nyata aja biar nggak kena banget gitu. Itu aja sih paling. Tetap ini ya mindsetnya dijaga untuk lebih ke positif. Oke. Terima kasih Mbak Cici sudah berbagi cerita. Ya, makasih Om Hans. Iya, Semoga makasih. bukunya lancar ya. Ya, thank bestseller. you. Amin. Amin. Dan juga Makasih. ya semoga segala yang diusahakan dimudahkan. Makasih. Amin. Om Hao, boleh pesan penutup? Ya, terima kasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga bisa memetik pelajaran dari semua ini ya. Dan tentunya tetap dukung podcast Opsan, juga tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Tetap share sebanyak mungkin. Dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Dan tak lupa juga, dan intinya juga, hanya nonton juga langganan. Subscribe kan langganan. Iya benar, subscribe. Langganan. Dan membership juga jangan lupa. Iya, dan biar nyalakan bisa- lonceng. Iya, biar bisa gabung klinik-klinik ya. Ini klinik juga dan dapat juga early access ya. Jadi bisa tahu lebih duluan daripada yang lain gitu. Gitu teman-teman. Oke.
kita tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaring rahayu satu untuk